Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dinamika penduduk juga dapat diartikan sebagai perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk yang memengaruhi komposisinya. Nah, pada video ini akan dijelaskan dinamika penduduk pada 5 benua di dunia, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Dinamika penduduk benua Asia. Yang pertama, pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Asia. Pertumbuhan penduduk di Asia cukup tinggi, namun sayangnya dari sisi persebarannya tidak merata karena ada beberapa negara memiliki jumlah penduduk yang sangat besar seperti Cina, India, dan Indonesia. Sedangkan negara di kawasan Asia Tengah memiliki penduduk yang relatif sedikit. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di benua Asia menurut kawasan pada tahun 2021. Sedangkan kepadatan penduduk di benua Asia dapat kamu amati melalui peta berikut ini. Jika dilihat pada peta kepadatan penduduk tersebut, Cina dan India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia. Nah, pada tabel tersebut, kamu bisa mengetahui 10 negara di benua Asia yang memiliki jumlah penduduk yang terpadat. Sebagai negara di benua Asia yang memiliki jumlah penduduk terpadat, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah di Cina pernah membuat beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan 1 anak untuk setiap keluarga. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 1980-an. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka kelahiran di Cina. Namun pada kenyataannya kebijakan ini tidak berjalan efektif, sehingga pada akhir tahun 2015 pemerintah Cina mengakhiri kebijakan 1 anak. Pemerintah Cina mulai melonggarkan aturan pembatasan jumlah anak, yaitu setiap keluarga di Cina diperbolehkan untuk memiliki 2 anak. Dikutip dari bbc.com, pada tahun 2021, pemerintah Cina telah membolehkan pasangan suami istri untuk memiliki hingga 3 anak, untuk mengganti kebijakan 2 anak cukup. Kebijakan ini diambil setelah laporan terbaru sensus setiap 10 tahun yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Cina saat ini berada di tingkat paling lambat dalam beberapa dekade terakhir. Situasi demikian menambah desakan bagi Beijing untuk mengeluarkan langkah-langkah agar setiap keluarga di Cina bisa menambah anak demi mencegah penurunan tingkat kelahiran. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk Asia. Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ciri-ciri ras Mongoloid adalah rambut lurus berwarna hitam, kelopak mata sipit, memiliki bola mata berwarna kecoklatan, memiliki tubuh yang kecil, berkulit putih cenderung kuning dan sawo matang, dan memiliki hidung pesek. Kemudian, ciri-ciri ras Kaukasoid adalah memiliki kulit putih dan dermis paling sedikit dari ras lainnya kecuali di India, hidung yang mancung, memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang, memiliki mulut kecil, memiliki wajah lonjong dan pirus, dan kelopak mata yang lurus. Sedangkan ciri-ciri ras Negroid adalah kulitnya berwarna hitam,
Rambutnya berbentuk keriting dan kasar, memiliki rongga hidung yang luas dan bulat, sengau hidung tidak ada, rahang dan mulut lebih menonjol dibanding bagian wajah lainnya, orbit mata berbentuk persegi hingga persegi panjang, gigi besar dan kuat, mempunyai bibir yang tebal. Berikut ini adalah persebaran penduduk berdasarkan ras di benua Asia. Yang pertama, Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. Yang kedua, Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. Selanjutnya, wilayah di Asia Selatan bagian tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. Di Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid. Misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Kemudian yang kelima, Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab seperti Yaman dan Oman, didominasi oleh ras Negroid. Sedangkan di wilayah Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid dan ras Negroid. Nah, meskipun penduduk di benua Asia terdiri dari bermacam-macam ras, kita harus tetap saling mengasihi dan bertoleransi. Sedangkan untuk kondisi ekonomi penduduk di benua Asia, kualitas penduduk di benua Asia ternyata bervariasi. Kualitas penduduk ini dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Indeks Pembangunan Manusia. HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas hidup yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Misalnya, di negara Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Cina, dan Saudi Arabia termasuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Negara-negara tersebut memiliki penduduk yang harapan hidup, pendidikan, dan pendapatannya sangat tinggi. Sedangkan untuk negara kita, Indonesia, termasuk ke dalam kategori sedang, dan Nepal berada pada kategori rendah. Dinamika penduduk benua Amerika. Yang pertama, pertumbuhan dan jumlah penduduk di benua Amerika. Benua Amerika memiliki populasi penduduk terbesar ketiga setelah benua Asia dan benua Afrika. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di benua Amerika menurut kawasan pada tahun 2021. Sedangkan kepadatan penduduk di benua Amerika dapat kamu amati melalui peta berikut ini. Seperti benua Asia, sebaran penduduk di benua Amerika juga tidak merata. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Demikian halnya dengan wilayah paling utara dan paling selatan. Hal itu karena kedua wilayah tersebut mendekati kutub utara dan kutub selatan yang lebih sulit untuk menunjang kehidupan. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk di benua Amerika. Sebenarnya, suku Indian adalah penduduk asli benua Amerika. Keberadaan mereka terdesak oleh orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Sehingga jumlah mereka semakin berkurang. Penduduk asli benua Amerika yang lainnya adalah suku Eskimo yang mengalami nasib serupa dengan suku Indian. Hal ini menjadikan komposisi penduduk di benua Amerika didominasi oleh imigran atau pendatang yang berasal dari berbagai benua.
Berbagai pendatang tersebut terdiri atas 3 ras utama, yaitu yang pertama ras Negroid dari Afrika, ras Mongoloid dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangan selanjutnya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur hidup bersama sehingga banyak dijumpai pula penduduk campuran. Kemudian budaya dan agama penduduk di benua Amerika. Budaya dan agama di Amerika Utara. Amerika Utara terdiri atas Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat beragam. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan, budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lainnya di dunia. Sedangkan bahasa utama yang digunakan penduduk di Amerika Utara adalah bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, penduduk Amerika juga ada yang menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Perancis, dan Jerman. Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk Amerika Serikat sebagian besar adalah agama Kristen. Kemudian budaya dan agama di Amerika Selatan. Amerika Selatan atau Amerika Latin memiliki budaya yang beragam pula. Musik dan tari menjadi salah satu ciri utama dari budaya Amerika Selatan, terutama tarian samba dari Brasil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Bahasa utama yang banyak digunakan penduduk Amerika Selatan adalah bahasa Portugis dan Spanyol. Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik Roma. Selebihnya menganut agama Kristen Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Salmanisme. Kemudian kualitas penduduk Amerika. Berdasarkan HDI yang dilihat dari angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi, yaitu yang pertama, negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile. Yang kedua, beberapa negara dengan kualitas penduduk yang tinggi adalah Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Dan yang ketiga, negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lainnya. Dinamika penduduk benua Afrika. Yang pertama, pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Afrika. Benua Afrika memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah benua Asia. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di benua Afrika menurut kawasan pada tahun 2021. Sedangkan kepadatan penduduk di benua Afrika dapat kamu amati melalui peta berikut ini. Jika dilihat pada peta persebaran penduduk di benua Afrika tersebut, persebaran penduduk di benua Afrika tidak merata. Pada wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun, sabana, dan stepa. Sedangkan wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, dan sepanjang lembah Sungai Nil dan Rwanda. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk di benua Afrika. Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Bangsa Negro di benua Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama,
Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Dan yang kedua, Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan tetapi kulitnya lebih terang. Secara garis besar, penduduk di benua Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Yang kedua, ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Dan yang ketiga, ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Serta yang keempat adalah suku pribumi yang merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi. Bahasa utama yang digunakan penduduk di benua Afrika adalah Arab, Swahili, dan Hausa. Bahasa yang digunakan di Afrika dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, Afro-Asiatika, meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Yang kedua, Nilo-Saharan, mencakup wilayah tengah dan timur Afrika. Jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Yang ketiga, Kongo-Saharan atau Niger Kongo, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Jumlahnya mencapai 1000 bahasa dengan 200 juta penutur. Bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger Kongo. Dan yang keempat, Khoisan, mencakup bagian barat Afrika Selatan yang jumlahnya sekitar 30 bahasa. Selain itu, penduduk Afrika juga menganut agama yang beragam. Beberapa agama yang dianut penduduk di benua Afrika dan persebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di kawasan Afrika Barat dan Utara, agama Islam menjadi agama yang dominan. Yang kedua, kawasan Afrika Selatan memiliki jumlah pemeluk agama Kristen yang lebih banyak dibandingkan agama Islam dan Hindu. Yang ketiga, di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak adalah penganut kepercayaan animisme. Dan yang keempat, di kawasan Afrika Timur, penganut agama Islam dan kepercayaan animisme hampir sama. Untuk kualitas penduduk di benua Afrika pada umumnya masih relatif rendah. Berdasarkan kriteria HDI, kualitas penduduk di benua Afrika adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi, seperti Aljazair dan Tunisia. Yang kedua, negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Dan yang ketiga, negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, dan Kenya. Dinamika penduduk di benua Eropa.
Negara-negara di benua Eropa didominasi dengan negara maju. Kondisi ini tentunya didorong oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Lalu, bagaimana dinamika penduduk di benua Eropa? Nah, yang pertama, pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Eropa. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di benua Eropa menurut kawasan pada tahun 2021. Sedangkan kepadatan penduduk di benua Eropa dapat kamu amati melalui peta berikut ini. Populasi paling tinggi di benua Eropa terletak di Eropa bagian timur. Negara-negara di Eropa bagian timur antara lain adalah Republik Ceko, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Ukraina, dan Rumania. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk di benua Eropa. Kondisi penduduk di benua Eropa sangat beragam, tetapi sebagian besar penduduknya termasuk keturunan bangsa Kaukasoid atau kulit putih yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk di benua Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Nordik. Ciri fisik dari suku bangsa ini adalah memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak yang panjang, dan muka yang sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua adalah bangsa Alpen. Ciri fisik dari bangsa ini adalah memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak yang lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Perancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Ciri fisik dari bangsa ini adalah memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, dan bangsa ini terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Dan yang keempat, bangsa Slavia. Ciri fisik dari bangsa ini adalah menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Dan yang terakhir adalah bangsa Dinaric. Ciri dari suku bangsa ini adalah memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di benua Eropa. Bahasa Inggris ini kemudian menjadi bahasa internasional. Meskipun begitu, masing-masing negara di benua Eropa memiliki bahasanya sendiri. Bahkan, kebanyakan setiap negara setidaknya memiliki satu bahasa resmi yang berbeda. Bahasa terbesar di Eropa adalah bahasa Rusia, yang kemudian diikuti bahasa Jerman. Selain itu, terdapat bahasa yang digunakan secara regional maupun lokal. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah bahasa Spanyol, Portugis, Perancis, dan bahasa Belanda. Sedangkan untuk agama, penduduk Eropa menganut beragam agama. Agama dengan jumlah penganut terbanyak adalah yang pertama, Katolik Roma, tersebar di Perancis,
Spanyol, Portugis, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua adalah Kristen Protestan, yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah, seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Dan yang ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro. Sedangkan untuk kualitas hidup penduduk di benua Eropa umumnya memiliki kualitas hidup tinggi dan sangat tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi. Sementara itu, beberapa negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya adalah Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Dinamika penduduk benua Australia. Yang pertama, pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil di dunia. Benua Australia meliputi daratan utama Australia dan kepulauan Oseania. Berikut ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di benua Australia pada tahun 2021. Sedangkan kepadatan penduduk di benua Australia dapat kamu amati melalui peta berikut ini. Kepadatan penduduk di benua Australia paling rendah dibandingkan benua-benua lainnya. Meskipun Australia adalah negara yang luas, namun hanya sedikit daerahnya yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Sebanyak 85% penduduk benua Australia tinggal di kota kecil dan kota besar yang pada umumnya terletak di tepi pantai. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk di benua Australia. 92% penduduk di benua Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia, Aborigin, dan lainnya. Suku Aborigin adalah penduduk asli benua Australia. Bangsa kulit putih umumnya adalah pendatang dari Eropa. Sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari benua Asia sebagian besar berasal dari Cina dan India. Di benua Australia juga memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di benua Australia memperkaya budaya di benua ini. Sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa. Oleh karena itu, budaya Eropa menjadi lebih dominan. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Bahasa nasional benua Australia adalah bahasa Inggris.
semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Kemudian, sebagian besar penduduk di benua Australia beragama Kristen Protestan. Selain itu, juga ada yang beragama Buddha, Islam, Hindu, dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk di benua Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa. Meskipun begitu, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberi kebebasan untuk menjalankannya. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup yang menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk di benua Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik.